Selamat malam. Tadi inti seminar 2 hari ini kan kalau gua dengar tuh jalani hidup pakai hati gitu pakai. Nah, gua pengen nanya gitu, sebenarnya kapan sih itu kita pakai otak kita gitu? Terima kasih. Begini, hati adalah petunjuk untuk menentukan arah tujuan. Contohnya gini, hati bilang ke Bandung. Kita tahu tujuannya ke Bandung. Nah, caranya ke Bandung, mau naik mobil, mau naik bis, mau naik kereta, pakai pikiran kita. Pikiran kita adalah sarana untuk gimana caranya sampai ke tujuan yang diarahkan sama hati. Gitu, jelas nggak? Kalau kita pakai otak kita atau pikiran kita untuk nentuin tujuan, itu akan jadi tujuan yang kita pikirin di masa lalu gitu. Jadi misalnya di masa lalu kita disakiti, kerekam di kepala kita. Misalnya yang kamu misalnya sakit hati sama cewek, alisnya satu, masuk, ya ciri-cirinya alisnya satu lah gitu, nyambung gitu ya. Kerekam di kepala kamu, cewek yang alisnya satu, semua cewek yang alisnya satu itu brengsek. Itu kerekam. Karena kamu sudah punya pengalaman di masa lalu. Begitu kamu ketemu cewek yang alisnya satu, kamu udah langsung asumsi bahwa dia itu buruk, jelek, dan bla bla bla. Itu kalau pakai pikiran. Jelas nggak maksudnya? Kalau pakai hati, mau alisnya satu, kayak mau begini, kayak mau begitu, kayak kita nggak pernah tahu. Tapi hati kita tuh bisa meramal masa depan. Nanti mungkin aku bikin satu Ronald Talks lagi, kenapa hati bisa menunjukkan jalan. Karena kekuatan itu tinggal di luar dimensi ruang dan waktu. Itu scientific banget sih omongannya. Tapi ya begitulah singkatnya. Jadi gunakan hati untuk menentukan arah tujuan. Caranya ke sana, pakai pikiran kamu. Pada saat kamu nggak tahu caranya, pikiran nggak tahu caranya, lepasin aja, nanti dikasih tahu lagi caranya. Gitu. Oke, jelas? Ada lagi? Tosca ya? Terima kasih. Kalian 1, 2, 3 ini mirip ya, bertiga ya, lihat ya mukanya mirip ya. Bikin boy band aja kalian. Begini, hati bilang pengen si A cantik, bla bla bla, seksi, nyaman lah dibuat nikah. Kayaknya kita udah pernah diskusiin ini deh sebelumnya. Nah, tapi ini balik lagi ini bisa. Oke. Saya. Nah, terus logika. Sedangkan yang ini cewek yang pakai hati ini dia belum tentu menghormati kita sebagai cowok gitu. Karena saya hatinya karena dia merasa cantik. Nah, sedangkan yang pakai logika kita nggak terlalu suka sama dia, tapi dia menghormati kita gitu. Jadi pilih yang mana? Sedangkan buat pernikahan itu kan kita nggak harus ikut kata hati juga. Kata hati belum tentu dia menghormati kita, tapi si cantik ini dipilih karena kata hati, tapi begitu nikah dia seenaknya. Begini, pikiran atau ego ya, atau ego ya, entah itu pikiran, entah itu ego lah. Salah satu bisa menyamar seakan-akan itu suara hati. Yang aku lihat ya, yang aku dengar, sebenarnya itu yang ngomong ego kamu deh, kalau nggak salah ya. Ego kamu bilang dia cantik, dia punya karakteristik yang aku mau. Oh my god, aku suka. Ini cantik nih, kalau dibawa ke orang-orang, mereka bilang, wah bro, cewek lu cantik banget. Keren juga nih. Tapi dia nggak respect. Benar nggak? Jadi ego menyamar jadi kata hati. Karena nggak mungkin kamu bisa suka sama orang yang nggak respect sama kamu. Yang bisa bikin kamu suka sama dia walaupun dia nggak respect kecantikannya. Dan ego kamu bilang kalau kamu bawa cewek cantik, dapat validasi dari orang-orang. Dan aku suka. Suka adalah emosi. Suara hati sama dengan emosi, belum tentu. Gitu. Jadi ego sama hati beda ya? Ego sama hati beda, tapi dia bisa menyamar. Pikiran kita bisa menyamar. Karena gini, bentuknya suara hati itu kan kita sebut juga dengan intuisi. Bentuknya adalah emosi, perasaan. Nah, tapi perasaan itu sendiri triggernya banyak. Pikiran bisa. Kita mikirin sesuatu yang seksi-seksi, tahu-tahu perasaan kita merasa horny gitu misalnya. Perasaan kan bentuknya. Ya kan? Ego juga bisa perasaan. Jadi pastikan dulu trigger perasaan itu apa.
Apakah intuisi atau suara hati, ego, pikiran, atau apa gitu. Yang aku dengar dari kamu itu tadi ego. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih dalam setelah inilah ya. Tapi jelas ya. Oke, ada lagi? Satu lagi ya, satu dan satu ya. Siapa? Kamu? Oh ya udah boleh. Habis ini kamu Mas. Ya, malam Corona Frank. Iya. Ya. Panggil aku Koko. Koko. Corona Frank malam kok. Nah gini kok, saya kan ada pertanyaan. Gini, kata Corona Frank kan tadi untuk kita kan pasti ada pikiran sama ego. Jadi setiap kita bertindak pasti yang ada pikiran, ada juga ego. Nah, gimana cara Corona Frank bersahabat dengan ego? Karena ego kan nggak bisa dihilang. Betul. Nanti aku akan bikin satu Ronald Talks tentang ego lah ya. Apa itu ego? Kenapa ego itu bisa bahaya? Apa untungnya punya ego? Menempatkan ego yang tepat itu di mana? Karena ego itu gini, kita nggak bisa hidup tanpa ego ya. Bisa kita hidup tanpa ego, tapi nggak jadi manusia. Jadi dewa seperti saya gitu. Bercanda ya. Dewa pun bisa bercanda. Selama kita jadi manusia, kita pasti punya ego. Dan ego itu bagaikan anak kecil yang merengek sama kita. Tinggalnya di dalam kepala kita. Dia ngerengek terus. Bener nggak? Maunya kebutuhannya aja dipenuhin. Dia nggak peduli sama orang lain. Pokoknya it's about me. Dia ngerengek. Gitu. Nah, jadi caranya bersahabat sama ego adalah, yaitu kita seperti membesarkan anak kecil. Memberikan pengertian kepada anak kecil. Nah, yang salah sama orang-orang, mereka pikir ego adalah dia, ego sama dengan aku. Jadi ego sama dengan aku, apapun yang ego bilang dia ikutin. Padahal itu salah. Ego bukan kamu. Kamu adalah kesadaran, ego ya ego. Jadi begitu ada pemisahan, kamu mulai bisa mengontrol si ego, bukan ego yang mengontrol kamu gitu. Ya, tapi nanti caranya bersahabat bla 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 nanti aku bahas. Ya, oke. Nanti kita ngobrol di sini juga sih. Oke? Yuk. Malam. Panggil aku dewa loh. Iya. Masa depan. Kenapa masa depan? Kenapa? Masa depan apa masa lalu nih? Labil juga. Jadi di masa lalu pernah kan orangnya rada spontan tuh. Betul. Pikiran nanti set dapat beasiswa luar negeri gitu. Tapi tiba-tiba ya bisa digagalin orang tua gitu. Padahal yang apa kita diketik kata hati tapi kuasanya nggak menjadi kita gitu. Maksudnya kuasa orang tua? Iya. Oh, orang tua kamu bilang nggak boleh gitu? Nggak boleh. Dan itu untuk saya saat itu ya memang kuasa orang tua saat itu sangat besar gitu. Apakah kamu bisa keluar dari kuasa orang tua? Kalau untuk kan kuliah luar negeri ya itu kayaknya sulit. Padahal udah ada step by step yang pikiran saat itu spontan gitu. Dan saya ikutin. Gini, kalau kamu sama orang tua, kamu bisa nggak hidup tanpa orang tua? Itu aja dulu. Kalau nggak bisa ya udah terpaksa kamu ikuti. Tapi kalau kamu bisa, ya udah kamu ikutin aja kata hati kamu. Nanti pasti ribut sama orang tua. Nggak apa-apa ribut, tutup kuping aja dulu. Yang orang tua pengen itu adalah anaknya bahagia kan. Tapi orang tua kadang sok tahu, kamu baru bahagia kalau ngikutin kata orang tua. Kamu tuh goblok, anak tuh goblok, orang tua lebih pinter. Kamu harus gini. Padahal kita yang tahu diri kita sendiri kan. Jadi nggak usah dengerin orang tua, ikutin aja kata hati. Pasti ribut, tapi pada saat kamu berhasil, orang tua malah dukung kamu. Dia akan bilang, siapa dulu anak gue. Gitu aja sih. Simpelnya seperti itu. Tapi waktu itu kejadiannya untuk orang tua dan nggak bisa gitu. Ya kalau nggak bisa ya kamu. Kalau aku jadi kamu, aku radikal sih. Aku nggak peduli. Karena aku tahu orang tua pasti maunya anaknya bahagia, dan kalau aku lebih sukses dengan cara aku sendiri, orang tua pasti setuju gitu. Mungkin kamu orangnya nggak enakan atau gimana kan, ya udah nggak apa-apa, terserah kamu aja. Sebenarnya itu udah hati kita yang bawa kita ke sana, cuman mungkin karena kita khawatir. Karena kamu takut itu aja. Mungkin nanti aku akan bikin Ronald Talks tentang rasa takut ya. Oke, udah ya. Ada lagi satu lagi ya, udah satu lagi deh. Yuk. Yuk, cepat. Iya, gimana? Gimana caranya hidup dengan orang yang
Sorry, gimana? Gimana caranya hidup orang yang kita benci? Kamu apanya yang kamu benci? Misalkan di sini Enggak, jangan misalkan. Ya. Apa yang benar-benar kamu benci? saya masih tinggal sama orang tua dan saudara kakak. Oke. Saya benci sama kakak. Apa yang kamu benci dari dia? Perilakunya. Kenapa perilakunya? Banyak hal yang sudah saya lakukan ke dia, tapi dia tidak saya punya tujuan baik, tapi dia nggak menghargai. Kamu ngasih tahu kakak kamu nggak mau dengar. Iya, misalnya gitu. Ya sudah, nggak apa-apa. Masalahnya kita masih tetap hidup bersama gitu. Iya, tapi bukan berarti dia harus ngikutin semua yang kamu bilang kan? Yang jadi masalah di sini perasaan kita terganggu dengan perasaan benci itu sendiri. Jadi kamu bilangin kakak kamu harusnya gini-gini, dia nggak dengerin, kamu benci. Begitu Ya, kan dan intinya? Itu mempengaruhi aktivitas saya. Gitu. Jadi bawa benci di pikiran. Sekarang kenapa kamu benci kalau orang nggak mau terima saran kamu? Sebenarnya bukan salah sih, kayak apa ya? Ada hal yang membuat kita jadi benci secara spontan. Apa? Sebenarnya bukan dia yang bikin kamu benci. Pikiran kamu yang bikin ada input dari dia tercampur sama proses pikiran jadi benci gitu. Selama ini saya lakukan sih ada yang disebutkan tadi ya, saya acukan, saya maksudnya nggak saya hiraukan gitu. Tapi kalau lama-kelamaan itu akan terus mengganggu. Nah, yang saya pengen tanya tuh gimana biar kita tuh bisa enjoy, bisa tetap biasa-biasa aja dan nggak terganggu dengan perasaan benci. Mungkin nanti kita bicarakan di sini aja secara personal deh ya. Soalnya ini pasti panjang jawabannya. Oke, teman-teman, terima kasih udah datang. Saya Ronald Frank dan ini acara Ronald Talks. Seperti biasa, saya selalu sampaikan pada saat akhir acara bahwa Ronald Talks adalah langkah kecil saya dan bersama teman-teman untuk merubah dunia menjadi lebih baik, penuh kedamaian dan lebih penuh cinta.